wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati Ainur Rahma. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang harus dapat mengamankan penerimaan negara. Sebagaimana instruksi Presiden atau Impres nomor 10 tahun 2016 dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, Presiden telah menginstruksikan kepada para pemimpin, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah guna melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. Di dalam Impres tersebut terdapat dua strategi, yaitu strategi pencegahan dan penegakan hukum, di mana strategi dijabarkan dalam fokus-fokus kegiatan. Presiden menaruh perhatian sangat besar dalam bidang penerimaan negara dengan memfokuskan kegiatan aksi melalui reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Fokus kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 7 aksi, yaitu yang pertama, evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Yang kedua, pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk pelayanan publik tentu sesuai ketentuan. Yang ketiga, pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk pelayanan publik tertentu. Yang keempat, evaluasi konfirmasi status wajib pajak sektor strategis dan penguatan mekanisme konfirmasi wajib pajak. Yang kelima, sumber daya alam dan energi dengan database pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang keenam, penyusutan kebijakan tentang integrasi data keuangan. Yang ketujuh, percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, yaitu terintegrasi dan percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang integrasi. Dalam 7 kegiatan di atas terdapat 3 program implementasi aksi kaitannya dengan bidang perpajakan, yaitu yang pertama, pertukaran data informasi perpajakan. Yang kedua, konfirmasi status wajib pajak. Yang ketiga, integrasi data keuangan. Pertukaran data dan informasi perpajakan, undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUHP. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, pertukaran data dan informasi perpajakan telah dilakukan dengan baik. Konfirmasi status wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2015, konfirmasi status wajib pajak atau KSWP diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan status atas KSWP ini memuat status valid atau tidak valid. Status valid apabila wajib pajak memenuhi ketentuan seperti yang pertama, nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan yang kedua, telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat 5 instansi terkait yang saat ini telah melaksanakan KSWP, yaitu 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 5. Kementerian Dalam Negeri. Kelima instansi tersebut juga telah menerbitkan landasan hukum KSWP dalam pemberian layanan publik pada instansi masing-masing. Pada tahun 2017, yang akan melaksanakan KSWP dalam layanan publiknya akan bertambah menjadi 7 instansi pemerintah, yaitu 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, 2. Kementerian Perdagangan, 3. Kementerian Kesehatan, 4. Kementerian Perindustrian, 5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan yang ketujuh, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada integrasi data keuangan. Integrasi data keuangan ini sangat penting, utamanya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Tujuannya untuk meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak.
Pihak terkait dalam program ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 2 poin penting sebagai indikator keberhasilan aksi ini, yaitu pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak berbasis Single Identity Number dan implementasi Automatic Exchange of Information. Dengan diberlakukan basis data perpajakan berbasis SIN dan implementasi AEOI, ini diharapkan potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergali dapat terrealisasikan. Integrasi data keuangan ini sudah dimulai pada tahun 2017. Dengan adanya aplikasi usulan buka rahasia bank, yaitu Aksia pada DJP, dan aplikasi buka rahasia bank, yaitu Akrab pada OJK, Aksia digunakan dengan terbatas di internal pegawai Kementerian Keuangan untuk mempercepat pengajuan usulan pembukaan data perbankan WP kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Akrab merupakan aplikasi internal OJK untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat pemerintahan Menkes. Selain dengan aplikasi Aksia dan Akrab ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 03 Tahun 2017 dengan tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Dengan adanya Aksia dan Akrab dapat mempercepat proses pengajuan dan perolehan perintah tertulis atau pembukaan data nasabah. Tentunya ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. Sedangkan AEOI harapannya akan meningkatkan kualitas data dan informasi perpajakan. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tingkat kepatuhan pajak. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.